Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah sore ini kita ada dua kelas berarti ya, terbagi karena sebagian halakoh B ini sebagian sudah datang ke pondok dan ada 3 orang yang masih secara daring atau belum bisa hadir di pondok. Nah, insya Allah bagi adik-adik yang masih belum bisa datang ke pondok, belajarnya tetap sebagaimana biasa lewat YouTube ini. Dan insya Allah kita lanjutkan pelajaran kita setelah kemarin membahas tentang fi'il nahyi atau kata kerja yang menunjukkan larangan. Kita masuk sekarang adalah isim zaman wal makan. Isim atau kata kerja yang menunjukkan, isim itu kata benda, bukan kata kerja, salah. Isim kata benda, az-zaman, karena ini ada 2. Nah, dia ini isim zaman dan isim makan. Isim zaman terus wal makan. Wa itu artinya dan, al makan artinya tempat. Nah, jadi ada 2 isim di sini dan harokatnya sama, makanya digabung karena semuanya bentuknya itu sama seperti misalnya isim zaman maf'alun, makanya ini ada tanda huruf 2 ini, ada angka 2. Ada angka 2 di sini maksudnya apa? Maf'alun karena ada 2. Nah, dia itu sama, makanya digabung. Harokatnya sama persis. Maf'alun. Isim zaman. Zaman itu kalau diartikan apa? Waktu, zaman atau waktu. Wal makan, dan makan itu artinya apa? Tempat. Jadi dia adalah kata benda yang menunjukkan waktu dan tempat. Nah, kalau fa'ala itu kan arti fiilnya berbuat. Nah, fa'ala ini kan artinya berbuat. Nah, berarti maf'alun di sini yang pertama artinya apa? Berarti tempat berbuat atau waktu berbuat. Nah, seperti itu. Waktu berbuat. Kalau zaman kan waktu, kalau makan tempat. Nah, kalau yang zaman berarti artinya apa? Waktu berbuat. Terus kalau yang makan tempat berarti artinya apa? Tempat berbuat. Nah, kalau misalnya diganti nasoro kan menolong. Nah, berarti bunyinya apa? Mansorun. Nah, berarti mansorun itu apa? Tempat, karena nasoro menolong berarti zamannya atau waktunya apa? Berarti waktu menolong. Nah, jadi waktu dia menolong, waktunya. Kemudian makannya, tempatnya berarti apa? Tempat menolong. Nah, misalnya ada seseorang kecelakaan terus ditolong. Nah, kapan waktu dia ditolong itu kapan? Nah, itu namanya isim zaman, menggunakan isim zaman. Kemudian tempatnya, dia itu ditolongnya di mana? Nah, itu namanya makan. Nah, seperti itu. Misalnya doroba, memukul. Nah, berarti waktu memukul. Nah, isim zamannya atau isim yang menunjukkan waktunya berarti apa? Waktu memukul. Nah, memukulnya itu kapan waktunya? Apakah pagi, siang, apa sore? Nah, terus makan berarti tempat. Nah, tempat memukul. Nah, tempat memukulnya ini di mana? Di rumah, apa di masjid, apa di kamar? Nah, seperti itu. Nah, ini sekarang yang kita bahas adalah isim zaman dan makan. Jadi ingat, ini kata-kata ini digunakan untuk menunjukkan apa? Zaman, waktu, atau tempat. Kita harokatkan dulu. Pertama adalah maf'alun. Ada 2 maf'alun. Semuanya ini ada 2 masing-masing karena ada 2 isim di sini. Maf'alun, maf'alani, mafa'ilu. Maf'alun, maf'alani, mafa'ilu. Maf'alatun, maf'alatani, maf'alatun. Maf'alatun, maf'alatani, maf'alatun. Terus pindah ke yang fathah atau baris atas. Maf'alan, maf'alaini, maf'alan, maf'alaini, mafa'ila. Maf'alatan, maf'alatan, maf'alataini, maf'alatin. Ulangi, maf'alatan, maf'alataini, maf'alatin. Maf'alin, pindah ke yang baris bawah. Maf'alin, maf'alaini, mafa'ila. Maf'alin, maf'alaini, mafa'ila. Maf'alatin, maf'alataini, maf'alatin. Maf'alatin, maf'alataini, maf'alatin. Kita ulangi. Sekarang kita baca artinya. Maf'alun. Ada 2. Jadi bisa diartikan tempat berbuat.
Yang pertama kalau isim zaman itu waktu berbuat yang pertama. Jadi satu waktu berbuat. Nah, jadi misalnya hanya waktu berbuatnya ini kapan, hanya satu waktu. Nah, ini pakai yang pertama, maf'alut. Jadi waktu berbuat bentuk laki-laki, atau satu waktu berbuat bentuk laki-laki. Bisa juga apa? Satu tempat berbuat, karena ini waktu dan tempat. Jadi satu waktu berbuat bentuk laki-laki, atau satu tempat berbuat bentuk laki-laki. Kemudian maf'alani, dua waktu berbuat bentuk laki-laki, atau dua waktu berbuat bentuk perempuan. Terus mafa'ilu. Mafa'ilu ini apa? Banyak atau beberapa, 3 atau lebih. Banyak waktu berbuat, bisa buat laki-laki, bisa juga buat perempuan. Atau bisa juga banyak tempat berbuat. Jadi waktu atau tempat sama. Banyak tempat berbuat bentuk laki-laki atau bentuk perempuan. Terus maf'alatun. Satu waktu atau tempat berbuat. Satu waktu atau tempat berbuat bentuk perempuan. Maf'alatani, dua waktu atau tempat berbuat bentuk perempuan. Jadi dua waktu atau tempat berbuat bentuk perempuan. Maf'alatun yang panjang. Maf'alatun banyak, jadi 3 atau lebih. Banyak waktu atau tempat berbuat bentuk perempuan. Nah, itu dia artinya. Nah, jadi yang bawah ini ngulangin lagi, jadi tidak usah diartikan. Jadi yang kita artikan satu aja, yang dhammah atau yang u. Nah, insyaallah tugasnya setoran hafalan saja. Jadi setoran hafalan dari awal sini, dari fa'ala, fa'alu, fa'alat, dari fi'il madi sampai sekarang isim zaman dan makan, semuanya di store. Fi'il madi di store, fi'il mudhari di store, isim masdar di store, isim fa'il, sampai terakhir isim zaman dan isim makan. Nah, insyaallah sampai di sini kita tutupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.